warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Andi Setiawan dengan nomor NPM 25312108 dan rekan-rekan saya Muhammad Saiful Azimi dengan NPM 25312114. Saya Farhan Almasan Nuradi dengan NPM 25312110 dan saya Pandawa Gandhi dengan NPM 25312116. Di sini kita ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Ladies and gentlemen, please welcome I, Manda Frankie Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perihal PPT dari kelompok kami, perihal tugas akhir Aplikom dengan dosen pengampu Bapak Ade Dwi Putra, Eskom Mkom. Untuk nama anggota sudah kami sebutkan dari awal. Jadi kita akan menyebutkan judul di sini yaitu transformasi strategi pemasaran dan operasional pada UMKM Cahya Sel. Baik kita akan lanjut ke profil mitra. Profil mitra Cahya Sel. Nama pemiliknya adalah Putu Kris Cahya Darmasanta. Baiklah, jadi Bapak Putu ini mendirikan Cahya Sel ini sendiri. Jadi untuk operasional, finansial dan admin masih dilakukan dengan tenaganya sendiri. Untuk jenis usahanya sendiri itu yaitu servis handphone. Untuk alamat Jalan Bakti Utama, Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Sejarah singkat. Pada tahun 2019, berdirilah sebuah counter dan jasa servis handphone kecil di sudut jalan yang ramai. Usaha ini dirintis oleh seorang pemuda yang memiliki minat besar pada dunia teknologi dan perbaikan ponsel. Dengan modal sederhana berupa etalase kecil, beberapa aksesoris, serta peralatan servis seadanya. Ia memulai melayani penjualan pulsa, paket data, dan perbaikan handphone. Berkat pelayanan yang jujur dan hasil servis yang memuaskan, pada tahun 2024, pemilik usaha memantapkan langkah untuk menyewa sebuah ruko agar usahanya lebih nyaman dan profesional. Ia mengajukan pinjaman KUR sebesar 75 juta rupiah. Dari dana tersebut, 10 juta rupiah digunakan untuk sewa ruko selama 1 tahun. Sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk membeli peralatan servis yang lebih lengkap serta menambahkan stok aksesoris dan perlengkapan counter. Seiring berjalannya waktu, usaha ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Hanya dalam waktu 1 tahun, pemilik berhasil memiliki tempat usaha sendiri, tepat pada bulan Maret 2025. Hingga kini, fokus utama usaha ini adalah pada layanan servis handphone yang berkualitas dan terpercaya, didukung dengan penjualan aksesoris. Baik, kita lanjut ke visi misi. Visi menjadi usaha jasa servis handphone yang profesional, terpercaya, dan berkualitas, serta mampu memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan perbaikan perangkat pelanggan dengan berkelanjutan. Misi 1. Memberikan layanan servis handphone yang cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. 2. Menjalankan usaha dengan kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang ramah. 3. Mengembangkan kemampuan teknis dan peralatan servis agar mampu menangani berbagai jenis kerusakan handphone. 4. Aksesoris handphone yang berkualitas sebagai pendukung kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, membangun usaha yang mandiri dan berkelanjutan melalui pengelolaan usaha yang profesional dan fokus pada layanan utama. Di sini kita akan membahas identifikasi masalah. Jadi walaupun usaha ini berjalan dengan lancar, tapi pasti ada identifikasi masalah dalam sini. Yaitu salah satunya adalah pendapatan yang tidak stabil. Setelah usaha berjalan, jumlah pelanggan serius tidak selalu ramai setiap hari. Pada masa tertentu pelanggan meningkat, seperti saat
tren kerusakan atau pergantian model handphone. Namun ada juga masa sepinya. Kondisi ini membuat pendapatan usaha tidak menentu, sehingga pemilik harus pandai mengatur keuangan agar tetap bisa menutup biaya operasional dan kebutuhan pribadi. Dan untuk masalah operasional yang lainnya, yaitu adalah beban cicilan pinjaman KUR yang saya sempat bahas di sejarah awal tadi, sejarah singkat tadi. Pinjaman KUR yang digunakan untuk pengembangan usaha menjadi tanggung jawab besar karena harus dibayar setiap bulan. Meskipun usaha mengalami penurunan pendapatan pada waktu tertentu, cicilan tetap harus dibayarkan tepat waktu. Hal ini menuntut pemilik usaha untuk menjaga kestabilan arus kas dan menghindari pengeluaran yang tidak penting. Baik, kita masuk dalam intinya, yaitu kesimpulan. Cahyasel merupakan UMKM counter dan servis handphone yang mampu bertahan dan berkembang sejak berdiri pada tahun 2019. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti pendapatan yang tidak stabil, meningkatnya biaya operasional, persaingan usaha, serta beban cicilan pinjaman, Cahyasel tetap menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan servis yang berkualitas dan terpercaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi dari PPT yang kami buat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Saya ingin, dan ini komponen profil yang udah kami buat, dan ya di sini terdapat nama-nama kelompok kami dan NPM, sejarah-sejarah singkatnya tentang UMKM Cahyasel yang sudah tercantum di PPT yang dijelaskan rekan saya tadi. Di sini visi misinya sama seperti tadi, dan di sini ada tantangan yang dihadapi pada saat ruko sudah berdiri dan mulai berjalan. Ya kurang lebih seperti ini PPT-nya. Dan saya ingin lanjutkan ke file yang lain. Ini hasil laporan kelompok kami. Laporan hasil kunjungan industri UMKM Cahyasel yang disusun oleh kelompok kami, Dwi Andi Setiawan, Farhan Nuryadi, Pandawa Gandhi, dan Muhammad Syaifi Al-Hakimi. Ya seperti inilah kurang lebih surat laporan kami. Dan di sini kita lampirkan beberapa dokumentasi kita kunjungan ke UMKM Cahyasel. Oke, lanjut ke file berikutnya, yaitu master. Di sini kita membuat seperti CV gitu. Dan ini hasil akhirnya, maksudnya mergennya seperti ini. Kita buat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CV. Oke, lanjut ke ini kurang lebih press list yang dijual di UMKM Cahyasel. Nggak kita tautin semua ya, karena ini saja yang pokok-pokoknya yang kita taruh di sini, karena
akan sangat susah kalau kita minta datanya semuanya. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang Excel yang sudah kami buat mengenai UMKM Cahya Sel. Di sini nomor pesanannya, nama-nama pelanggannya sudah tertera di sini, dan tipe handphonenya. Dan di Cahya Sel ini mempunyai jasa layanan COD dan ke toko. Dan di sini bisa jasa servisnya, bisa ganti LCD, baterai, tombol, ya berbagai servis HP pada umumnya. Dan ini rumus Excelnya dari tipe handphone. Rumusnya seperti ini, pelayanan jasa seperti ini, jasa servis seperti ini, jumlah servisnya seperti ini, harganya seperti ini, diskonnya seperti ini, total bayarnya rumusnya hanya seperti ini. Dan di Cahya Sel juga mempunyai beberapa metode pembayaran, yaitu transfer, QRIS, bank atau e-wallet. Dan di sini jumlah bayaran tertingginya rumusnya seperti ini, menggunakan max. Kalau jumlah bayaran terendahnya menggunakan min. Jumlah bayaran rata-ratanya menggunakan average, dan total keseluruhannya kita menggunakan sum. Dan di sini adalah tabel bantunya supaya mempermudah kita untuk membuat Excel ini. Dan di sini chart dan grafiknya. Selama periode 4 bulan terakhir ini, inilah chart dan grafiknya. Oke, segitu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.